Pembina upacara. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Rapor latihan upacara pramuka siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka acara latihan mingguan pramuka. Adapun pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Trisatya dan Dasar Dharma, tentunya dalam Pramuka Penggalang. Untuk itu, saya harap adik-adik semuanya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sebelum kita memulai latihan rutinan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian amanat yang bisa kakak berikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Rapor upacara pembukaan latihan pramuka telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kakak absen terlebih dahulu ya. Yati, Hadira. Dwi, Hadira. Dona, Hadira. Denti, Hadira. Salma. Sakit. Semoga teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Oke, sebelum kita masuk kepada materi inti, kakak ingin pretest terlebih dahulu. Cluenya itu ada pagi, siang, sore, malam. Jika kakak katakan pagi, maka adik-adik 1 kali tepuk tangan. Jika kakak katakan siang, 2 kali tepuk tangan. Jika kakak katakan sore, 3 kali tepuk tangan. Nah, jika kakak katakan malam, yaitu setengah tepuk tangan. Jadi, sudah gitu. Bisa dilatih? Oke, kita mulai. Kakak katakan siang. Kakak katakan malam. Ada yang salah nih. Oke, kita ulangi. Kakak katakan pagi. Kakak katakan malam. Masih ada yang salah. 1 kali lagi. Kalau ada yang salah,
maju ke depan. Siap? Siap. Kakak katakan pagi. Kakak katakan sore. Ayo, siapa yang salah nih? Lagi satu kali lagi. Kakak katakan siang. Masih ada yang salah. Ulangi lagi. Kakak katakan pagi. Kakak katakan malam. Kakak katakan siang. Sudah. Semuanya sudah fokus. Bersungguh-sungguh mengamalkan Trisatya dan Dasadharma. Adik-adik penggalang yang giat dan tekun, kalau kita berbicara masalah pengalaman, maka hal ini erat sekali hubungannya dengan kesungguhan hati nurani kita. Sebab kita ini adalah umat beragama yang tentu saja selalu ingat pada Tuhannya. Perbuatan atau tingkah laku seorang termasuk kita sesuai dengan ketentuan yang benar atau tidak. Yang tahu dan merasa adalah kita sendiri. Kita ingat bahwa Tuhan adalah Maha Mengetahui. Agar lebih mantap bagi adik-adik, perlu kakak ingatkan dalam Trisatya dan Dasadharma itu terkandung 6 kewajiban pramuka. Yang pertama, ada kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimana kewajiban-kewajibannya itu pertama, ada percaya bahwa Tuhan itu ada, lalu beribadah dengan takwa, di mana takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Selanjutnya ada mengetahui perbedaan yang benar dan salah, lalu suka menolong dan ikhlas, hanya berharap balasannya kepada Tuhan saja. Dan terakhir itu ada menghormati orang tua dan guru. Itu nilai yang pertama. Di nilai yang kedua ada kewajiban terhadap negara. Kewajiban terhadap negara. Kewajiban terhadap negara di sini itu banyak sekali kewajiban yang harus kita lakukan tentunya. Yang pertama, kita harus hafal Pancasila, lalu harus mempelajari Undang-Undang Dasar 1945, harus hafal lagu-lagu wajib, lalu menghormati lagu kebangsaan, lalu ada tahu hari-hari besar nasional, ada tahu kepala negara, dan masih banyak lagi kewajiban yang harus kita penuhi tentunya. Itu di poin kedua. Di poin ketiga ada kewajiban terhadap Pancasila adalah dasar negara, di mana poin-poin kewajibannya itu terdiri dari tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Tentu ya, kita tuh tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar dari negara. Yang kedua itu ada ikut mendalami maksud dan isi Pancasila. Lalu ada ikut menjaga persatuan, ada suka bergotong royong dan bekerja sama dalam kebaikan tentunya. Dan yang terakhir itu ada menghayati sila-sila dalam Pancasila. Itu di poin ketiga. Di poin keempat itu ada kewajiban terhadap sesama hidup. Apa sih gitu kan kewajiban kita itu sesama hidup? Kita itu harus apa dengan orang lain gitu kan? Yang pertama, kita tuh harus menghormati orang lain. Tentu menghormati orang lain itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita. Jika kita ingin dihargai oleh orang lain, tentu kita itu harus menghargai orang lain. Lalu kita itu harus menengok teman atau orang yang sedang sakit, menjenguk, memberikan doa, memberikan sesuatu hal yang bisa membuatnya jauh lebih baik. Kita itu bisa juga dengan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Lalu di poin terakhir, suka bergotong royong dan bekerja sama dalam kebaikan. Di poin kelima itu ada kewajiban terhadap masyarakat. Apa sih kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat itu? Antara lain, pertama ada aktif dan positif dalam masyarakat. Tentu ya, kita itu harus aktif, kita itu harus berikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat gitu kan. Lalu ada ikut memajukan kebudayaan. Lalu ada bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Itu di poin kelima. Di poin keenam
ada kewajiban terhadap dasar dharma. Tentu kita sebagai pramuka sejati, kita itu harus mengetahui apa itu dasar dharma, apa poin-poin dasar dharma, apa nilai-nilai yang terkandung dalam dasar dharma, itu harus sudah kita pahami tentunya ya. Oke, di dasar dharma itu yang pertama ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada poin-poin tertentu yang mana poin-poin tersebut termasuk ke dalam makna takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di antaranya ada takwa. Apa sih itu takwa? Takwa itu adalah bagaimana tadi saya katakan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua itu beribadah. Beribadah apa sih beribadah? Beribadah itu adalah suatu tindakan atas bukti pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau kita beragama Islam, tentu kita akan melaksanakan sholat 5 waktu sebagai salah satu kewajiban kita setiap hari, bukan? Nah, itu adalah bentuk beribadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga ada membiasakan diri berdoa. Tentu ya, doa itu merupakan suatu senjatanya bagi orang-orang Islam gitu kan, orang-orang Muslim. Jadi kita tuh harus berdoa. Nah, dalam dasar dharma pun tercantumkan nilai-nilai hal tersebut, bukan, bahwa kita itu harus membiasakan diri untuk berdoa. Lalu ada tidak menyekutukan Tuhan. Kita itu tidak boleh musyrik. Kalau dalam bahasa santri gitu ya, musyrik namanya tuh. Jadi tidak boleh menyekutukan Tuhan. Lalu kita itu harus mensyukuri nikmat Tuhan, bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat itu adalah suatu hal yang sangat indah, yang tentu kita itu harus melaksanakannya agar segala sesuatu hal bisa kita nikmati dalam hidup. Lalu kita itu harus bisa menghormati dan ikut merawat tempat ibadah ya. Jika tempat ibadah kita itu kotor, kita itu harus membersihkan dengan cara menyapu, pel, dan lain sebagainya. Lalu menyayangi sesama. Kita tuh harus saling menyayangi, saling menghormati, saling menjaga, saling membantu, dan lain sebagainya ya. Dan terakhir di poin pertama itu, tentu kita itu harus bersikap jujur. Jujur dalam segala hal tentunya. Jujur adalah suatu senjata untuk kita hidup di zaman yang serba modern seperti sekarang ini. Itu di poin-poin pertama, banyak sekali ya. Di poin kedua itu ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Di dalam poin 2 saja sudah tentu ya, kita itu harus mencintai alam dan harus menyayangi sesama manusia gitu kan. Apa sih gitu maksudnya? Ya, kita itu harus memelihara kelestarian alam dengan jaga apa? Tidak boleh menebang pohon sembarangan, membuang sampah kepada tempatnya, harus menanam kembali tanaman yang sudah mati, dan lain sebagainya. Lalu ada makna atau ada nilai, yaitu toleransi beragama. Jika memang ada teman kita atau saudara kita, keluarga kita atau tetangga kita yang kebetulan berbeda paham dengan kita, tentu kita itu tidak boleh membenci, tidak boleh menyinggungnya gitu. Kita tuh harus menghormati dengan kata toleransi terhadap beragama gitu kan. Lalu memahami penderitaan orang lain. Jika misalnya gitu ya, teman kita, tetangga kita, atau saudara kita yang kebetulan lagi bersedih, berduka cita, kita sebagai manusia, kita itu harus ikut serta gitu. Maksudnya itu jangan sampai kita itu tertawa, terbahak-bahak di depannya gitu, di depan orang yang sedang berduka, tapi kita itu harus ikut di sini bukan berarti kita itu juga harus berduka juga, bukan, tapi maksudnya itu kita itu harus empati atau simpati juga gitu. Jadi gak boleh tertawa terbahak-bahak di depan mereka gitu kan. Lalu kita itu harus rendah hati dan hormat terhadap orang lain tentunya. Itu di poin kedua. Nah, sekarang poin ketiga. Di poin ketiga ini ada patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria. Apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam poin ketiga ini? Yang pertama itu ada memahami bendera merah putih. Yang kedua ada memahami arti lambang negara. Yang ketiga memahami
lagu kebangsaan. Yang keempat ada tahu dan paham etika pergaulan. Yang kelima bersikap sesuai martabat bangsa. Yang keenam berani berkata benar. Yang ketujuh mengabdi sesuai profesi. Dan yang terakhir ada menjadi tauladan. Di poin keempat yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dan suka bermusyawarah. Oke, kira-kira apa saja ya nilai yang terkandung di dalam poin keempat ini? Yang pertama, menghidupkan sistem bermusyawarah. Bermusyawarah dalam segala hal tentunya. Dalam organisasi kita harus bermusyawarah, dalam keluarga kita harus bermusyawarah, dalam kegiatan pramuka pun kita harus bermusyawarah. Lalu adil dalam mengambil keputusan. Kita itu tidak boleh berat sebelah. Kalau orang mengatakan itu kan harus adil, harus seimbang. Jika yang satu sakit, yang satunya juga harus sakit. Jika yang satunya mendapat kebahagiaan, yang satunya itu harus mendapat kebahagiaan. Tidak boleh kedua-duanya itu berbeda gitu. Apalagi kalau kita misalnya jadi seorang pemimpin, kita itu harus sebisa mungkin bersikap adil kepada siapapun. Jangan memandang ini mah itu. Jadi harus dibedain, enggak. Jadi tetap harus adil. Nah, dalam pramuka yang intinya dalam dasa dharma, kita itu dipupuk untuk selalu bersikap adil, untuk menyiapkan calon pemimpin yang adil. Lalu ada menghargai waktu. Nah, tentu adik-adik di sini yang masih anak-anak penggalang, masih adik-adik, harus menghargai waktu. Di usia adik-adik ini tidak akan pernah terulang kembali loh. Kakak juga merasakannya. Kalau kakak rasakan sekarang itu, kalau bisa kakak ingin bertukar tempat dengan kalian. Kakak itu ingin kembali ke masa yang ada di posisi kalian. Masa dewasa itu kurang menyenangkan masa-masa kalian gitu lah. Lalu menepati janji atau keputusan itu ya. Kita itu harus menepati janji. Dalam agama pun, jika kita tidak mampu menepati janji kita, tentu kita itu termasuk ke dalam orang yang munafik loh. Nah, dalam dasa dharma pun kita belajar bahwa kita itu harus selalu menepati janji atau keputusan. Yang kelima itu harus mentaati hukum yang berlaku di masyarakat tentu ya. Itu harus mentaati hukum. Di poin kelima ada rela menolong dan tabah. Apa sih poin-poin dalam rela menolong dan tabah ini? Yang pertama itu ada berjiwa sosial. Kita itu harus berjiwa sosial, membantu orang lain dalam segala hal. Lalu pantang putus asa, jangan pernah menyerah. Terus berjuang, terus berusaha untuk mencapai segala sesuatu hal. Jika mungkin gagal, tidak menjadi masalah. Gagal itu wajar, semua orang pasti merasakan kegagalan. Tapi orang yang sukses adalah orang yang terusan berusaha untuk mencapai kesuksesan itu tanpa mengeluh dengan beberapa kegagalan, gitu kan? Yang terakhir berkemauan keras. Itu harus berkemauan keras. Jadi tidak boleh satu kali kegagalan udah menyerah, nggak boleh. Tapi harus terus memperjuangkan kemauan kita dengan cara apapun. Yang keenam, di poin keenam ini rajin, terampil, dan gembira. Rajin, terampil, dan gembira ya. Di poin keenam ini kira-kira apa saja sih nilai yang terkandung? Yang pertama, gembira dalam bekerja. Gembira dalam bekerja. Jika kita bergembira dalam bekerja, tentu pekerjaan seberat apapun akan terasa sangat nikmat gitu. Tidak akan banyak mengeluh dan lain sebagainya. Lalu memahami arti kerja. Memahami tentu ya. Jika kita mengerjakan sesuatu, kita tuh harus memahaminya terlebih dahulu. Yang ketiga ada mengembangkan pribadi sesuai bakat. Jadi kita itu harus mengembangkan apa bakat yang ada dalam diri kita sendiri. Di poin ketujuh ada hemat, cermat, dan bersahaja. Di poin ketujuh ini pertama, hemat.
pergaulan, apalagi kita ya di masa-masa gitu kan, kita kakak juga masih bisa dibilang masih muda, adik-adik juga masih muda tentunya ya. Kita itu harus hemat dalam pergaulan, menjaga pergaulan, membatasi pergaulan yang kita hadapi gitu. Jangan sampai kita itu terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Apalagi ya di zaman sekarang sangat sulit gitu kan untuk menjaga diri. Jadi kita tuh harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin menghemat pergaulan. Lalu gemar menolong, kita tuh harus belajar untuk menolong orang lain dari hal-hal terkecil, sehingga untuk menolong orang lain di hal besar pun akan sangat mudah gitu kan, karena kita tuh sudah terbiasa menolong orang lain. Lalu teliti dan hati-hati dalam setiap tindakan, tentu ya, dalam segala sesuatu hal yang kita lakukan kita tuh harus teliti dan hati-hati. Lalu menggunakan barang miliknya dengan baik, lalu tidak sombong, jangan sombong ya. Apa sih indahnya sombong gitu kan? Sombong itu sifatnya setan, itu gak boleh sombong. Apa yang mau kita sombongkan, apa yang kita miliki, apa yang ada pada dalam diri kita itu bukan seutuhnya milik kita gitu. Semua ini tuh hanya titipan dari Tuhan. Mau benda, mau diri kita sendiri, apapun itu, ini semua adalah titipan dari Tuhan. Kita itu hanya menjalankan, kita tuh harusnya bersyukur atas pemberian Tuhan. Nah itu di poin ke-7. Di poin 8, disiplin, berani, dan setia. Disiplin, berani, dan setia. Apa sih poin-poinnya? Yang pertama itu ada mendisiplinkan diri. Kita itu harus mendisiplinkan diri. Bagaimana cara mendisiplinkan diri? Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk terus dibiasakan setiap hari. Jangan sampai misal hari ini disiplin gini gitu, hari berikutnya mah tidak, gimana gitu. Enggak, jangan. Tapi kita tuh harus konsisten dengan cara mendisiplinkan diri. Setia pada tugas, berpikir sebelum berbuat, berani menghadapi tantangan hidup. Itu di poin 8. Di poin ke-9 ini bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tentu kita sebagai calon-calon pemimpin, adik-adik sebagai calon pemimpin, kita itu harus bisa bertanggung jawab atas tugas yang sudah diembankan kepada kita. Lalu satu kata dengan tindakan. Terus ada setia terhadap janji, dan terakhir memahami arti kepercayaan orang lain. Kita itu tidak boleh merusak kepercayaan orang lain terhadap diri kita gitu. Misal orang lain memberikan kepercayaan kepemimpinan terhadap kita, jangan sampai merusak kepercayaan orang lain itu dengan apa? Dengan korupsi atau dengan memakan uang-uang yang seharusnya kita berikan kepada mereka, ataupun yang lainnya. Itu tidak boleh. Itu justru harus menjaga kepercayaan yang telah mereka berikan kepada kita. Dan di poin ke-10, di poin dasar dharma ini, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kira-kira apa saja sih? Nih, yang pertama, tingkah laku, pembicaraan, dan isi hatinya merupakan satu paduan yang tidak dapat dipisahkan. Antara ucapan, hati, pikiran itu harus sejalan. Jangan sampai apa yang kita katakan tidak sebanding dengan hati kita yang kita katakan. Misalnya gini, kita mengatakan kepada orang lain bahwa kita mencintai seseorang gitu kan, tapi hati kita justru mengatakan bahwa aku tidak mencintainya sama sekali, dan pemikiran kita bukan terhadap dirinya tapi terhadap orang lain. Nah itu tidak boleh. Antar ucapan, hati, dan pikiran itu harus sejalan. Jika memang kita memilih untuk sesuatu dan mengatakannya, maka hati dan pikiran kita pun harus sejalan dengannya. Di poin kedua ada tahu akan norma kehidupan. Itu adalah 10 dasar dharma sekaligus dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kira-kira bisa dipahami? Nah, setelah kita membahas nilai-nilai dasar dharma, ada juga nih nilai-nilai yang terkandung dalam Trisatya. Kira-kira apa saja sih yang nilai-nilai yang terkandung dalam Trisatya?
Yang pertama, menjalankan kewajiban dan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Sama ya, kayak tadi, itu adalah makna dari satu kata yaitu takwa. Kalau dalam bahasa Arabnya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi gitu ya. Lalu kewajiban terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ada kewajiban. Jika kita menjalankan kewajiban, maka kita berhak untuk menerima hak kita karena kita sudah menjalankan kewajiban. Jika kita ingin mendapatkan hak kita sebagai warga negara, maka kita juga harus menjalankan kewajiban kita terhadap warga negara. Yang ketiga, kewajiban mengamalkan dan menghayati isi Pancasila. Sebelum kita bisa mengamalkan dan menghayatinya, tentu kita harus hafal apa itu Pancasila, poin-poin yang ada dalam Pancasila dan yang lainnya. Setelah semua materi tersampaikan, kakak ingin tes nih, apakah materi yang kakak sampaikan ini bisa dipahami atau tidak. Untuk cara tesnya, kakak akan bacakan satu nilai satu dasar dharma, poin dasar dharma. Nanti adik-adik coba sebutkan satu saja makna dari nilai yang kakak sebutkan nanti ya, dasar dharmanya. Untuk Yati, nilai apa yang terkandung dalam patriot yang sopan dan kesatria? Memahami arti kerja. Nah, untuk Bidana, Berjiwa sosial. berjiwa sosial. Assalamualaikum. Lalu dalam cinta alam dan kasih sayang sesama manusia itu terdapat nilai Toleransi beragama. toleransi beragama. Dan dalam rajin, terampil, dan gembira itu terdapat nilai Menjadi tauladan. ya, benar. Berarti jika adik-adik sudah mampu menjawab pertanyaan kakak, berarti adik-adik sudah memahami materi yang disampaikan oleh kakak saat ini. Baiklah, sebelumnya kali ini kita akan bermain. Bermainnya gimana? Permainannya nanti kakak akan bagikan setiap orang itu satu lembar kertas ya, di mana kalian adik-adik harus mengisi biodata, nama, tanggal lahir, alamat, nama ayah misal, atau hobi, pacar, mantan, atau apapun ya, terserah adik-adik. Nanti adik-adik catat semuanya di sini. Setelah itu adik-adik harus memberikan kertas ini lagi kepada kakak. Nanti kakak akan acak. Misalnya biodata Bidenti kakak kasih ke siapa gitu. Nah, setelah kakak kasih, kakak akan kasih waktu kepada kalian untuk menghafal biodata teman kalian. Setelah itu nanti akan kakak panggil ke depan untuk kakak tanya siapa namanya, tanggal lahirnya apa, harinya apa, dan lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, makasih. A few moments later. Sudah? Sudah. Oke, bisa dikumpulkan. Nah, biodata kan udah kakak pegang. Nanti akan kakak acak untuk kakak kasih. Kalian harus menghafal biodata teman kalian yang nanti kakak kasih. Siap? Siap. Kakak kasih waktunya 2 menit sampai 3 menitan ya untuk menghafal. Coba dihafal. Hanya 2 menit sampai 3 menit. A few moments later. Gimana, sudah hafal? Alhamdulillah. Coba biodatanya dikembalikan.
Nanti akan kakak panggil. Lalu kakak akan tanya-tanya ya. Siap? Siap. Siap. Pertama, Yati. Maju ke depan. Oke, kakak di sini. Coba. Depannya adik-adik dong. Nah, tadi biodata siapa yang dihafal? Yang dihafal? Dona. Oke, nama? Dona Nuraini. Benar? Benar. Benar. Alamat? Sumedang. Benar? Benar. Benar. Hobi? Swimming. Apa itu swimming? Berenang. Berenang. Benar? Benar. Benar. Tanggal lahir? 21 Maret 2008. Sekolah? MTS Kepuh. Nama ayah? Sahibi. Ibu? Uti. Oke, kakak? Cahyadi. Lalu ada motonya apa? Saya tinggal di Pesantren Nurul Falah Al Mubarok. Umur saya 14 tahun. Oke, benar? Benar. Tepuk tangan. Balik kembali ke tempat. Lalu Dwi, silakan maju ke depan. Biodata siapa yang dihafal? Denti. Denti. Nama? Tintin Hayati. Benar? Benar. Kelas? 8B. Alamat? Dusun Cipete. Cipatai itu di mana? Sumedang. Oh, Sumedang. Benar, Sumedang. Desa? Semaningtim. Kecamatan? Jatinunggal. Tanggal lahirnya? 20 April 2007. Nama ayah? Harun. Nah, iya, benar Harun? Benar. Nama ibu? Rohena. Nama adik? Muhammad Arif Hidayat. Hobi? Memasak. Memasak dan Salawat. sholawat. Benar? Insyaallah. Benar ya? Sekolah? MTS TUI Kepuh. Lalu ada kata apa bawahnya? Saya tinggal di Pondok Pesantren Nurul Falah. Umur 14 tahun. Benar? Benar. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Lalu Bidona, Dona Nuraini. Tadi membacakan biodata punya siapa? Yati. Yati. Oke. Siap-siap ya Yati. Tolong diperiksa apakah benar semua atau ada yang salah. Nama? Yati Mayati. Benar? Tempat tanggal lahir? 17 April 2025. Harinya? Minggu. Oke, benar? Alamat? Majalengka. Majalengka. Wah, 2000 berapa? 2005. Oke, 2025 apa 2005? 2005. Oke. Tadi mah salah pengucapan ya. Hobi? Membaca, menggambar. Oh, hebat, menggambar. Sekolah? MA TUI Kepuh. MA. MTS TUI Kepuh. MTS. Cita-cita? Dokter. Dokter. Wow, dokter. Hebat. Status? Jomblo. Jomblo. Wakas itu apa? Warna. Warna. Warnanya apa? Biru pink. Makas itu makanan kesukaan. Bakso seblak. Mikas. Coklat. Es teh vanila. Kata-katanya? Kadang kita hanya dipertemukan bukan untuk dipersatukan. Sakit. Oke, benar semua. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Bidenti. Tadi membaca biodata punya siapa? Dwi. Oke, siap-siap ya. Dwi, nama? Dwi Lestari. Benar? Tempat tanggal lahir? Sumedang, Senin 1 Oktober 2007. Sekolah? MTS TUI Kepuh. Hobi?
Membaca. Kelas 8A. benar? Benar. Ayah? Rahayu. Rahayu. Ibu? Mukaidah. Kakak? Muhammad Ramdan. Adik? Fauzia Agustina. Umur? 14 tahun. Alamat? Cipete. Ciputat itu masih Sumedang ya. Desa? Cimaningtin. Kecamatan? Jatinunggal. Kabupaten? Sumedang. Sumedang. Benar semua? Benar. Oke, permainan kali ini sangat baik sekali. Di permainan kali ini semua adik-adik bisa menjawab biodata teman-teman dengan sangat sempurna. Itu berarti adik-adik semua itu sudah saling mengenal, sudah dekat, sudah akrab, sudah tahu dan saling sangat mengenal sesama teman-temannya. Untuk evaluasi latihan mingguan kali ini, setelah beberapa rangkaian ya, setelah materi, setelah pretest, setelah permainan dan segalanya, kakak ingin mengevaluasi dengan diakhiri oleh tes. Tesnya itu berupa, nanti kakak akan berikan satu lembar kertas, yang mana kakak minta adik-adik semuanya mencatat nilai-nilai yang terkandung dalam Trisatya dan Dasa Dharma. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Tulislah ya nilai-nilai yang terkandungnya. Sudah? Sudah. Cukup baik, sangat baik. Kakak harap evaluasinya ditingkatkan lebih baik lagi ya. Dan menurut kakak, latihan kali ini sudah cukup baik. Dan kakak harap semoga kita bisa lebih baik lagi di latihan-latihan berikutnya. Sebelum kita pulang, kita laksanakan upacara penutupan terlebih dahulu. Oke? Oke. Para pembina upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Lapor penutupan upacara latihan pramuka akan dilaksanakan. Siap laksanakan. Untuk amanat istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada minggu ini kita telah melaksanakan latihan S1 nomor 12, yaitu tentang menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Trisatya dan Dasa Dharma telah kita laksanakan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kali ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka harap dari latihan kali ini kalian adik-adik bisa mengambil hikmahnya tersendiri. Adapun untuk latihan minggu depannya lagi, kakak minta adik-adik semuanya untuk meningkatkan kembali semangat dalam latihan pramuka. Siap? Siap. Siap. Mungkin hanya itu amanat yang bisa kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lapor penutupan upacara telah dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan.